Syaturi atau yang mewakilinya secara Kristiani. Kedua, sambutan dari saya protokol. Ketiga, mengucapkan yel-yel pejuang Batak Bersatu yang dibawakan oleh Panglima DPW Sumut. Keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Kelima, menyanyikan Mars Pejuang Batak Bersatu. Peserta dipersilakan duduk nanti. Dipersilakan berdiri, maaf. Keenam, pemberian SK Pejuang Batak Bersatu DPD Simalungun oleh Ketua DPW Sumut Pejuang Batak Bersatu Bapak Subulur Siahaan SE. Ketujuh, sambutan dari Ketua DPD terpilih yaitu Ibu Juwita Nainggolan. Kedelapan, arahan dari Ketua DPW Sumut Pejuang Batak Bersatu Bapak Subulur Siahaan SE. Kesembilan, arahan atau bimbingan dari Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu atau jajarannya yang diwakili Bapak Waketum yaitu Bapak Andi Saragi DPP. Kita mulai acaranya. Pertama, doa pembuka. Tidak kami inginkan dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di sini. Saat ini Bapak untuk penyerahan SK DPD Simalungun. Kiranya acara yang akan kami selenggarakan Bapak sertai dari mulai membuka, menengah sampai mengakhiri, agar semuanya berjalan di dalam sukacita yang daripada. Berkatilah organisasi ini Bapak, terlebih lagi DPD Simalungun, agar dapat mengembangkan saya sampai ke pelosok-pelosok Simalungun Bapak, agar organisasi yang kami banggakan ini dapat lebih berbuah lebih banyak lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tubur. Selanjutnya saya ucapkan juga kepada yang terhormat Bapak Subulur Siahaan. Mungkin anggota di Simalungun belum kenal Bapak, tapi persilakan berdiri dulu Pak, biar kenal anggotanya, Bapak Subulur Siahaan. Kedua yang kami hormati Bapak Andi Saragi, Ketua Ketum DPP. Ketiga, Ketua DPP Sakma, Bapak Kevin Sembiring. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, marilah kita berdiri untuk mengucapkan yel-yel pejuang Batak Bersatu yang dibawakan oleh Panglima DPW Sumut. Pejuang Batak Bersatu. Satu bangsa, satu hati, satu tujuan. NKRI. Hati-hati. Horas. Horas. Maju-maju. Maju-maju. Jua-jua. Jua-jua. Masih berdiri, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sana
Satu, dua. Mas berjuang Batak bersatu. Berjuang Batak bersatu, menjunjung tinggi Pancasila. Satu jiwa dan satu hati, terdepan sosial tetap lestari. Berjuang Batak bersatu, militan itulah jiwa kami. Generasi siap bangun negeri, berdaya juga berinovasi. Bersama kita kuat, berjuang kita untuk maju. Bersama kita kuat, berjuang kita untuk maju. Berjuang Batak bersatu, menjunjung tinggi Pancasila. Satu jiwa dan satu hati, terdepan sosial tetap lestari. Berjuang Batak bersatu, militan itulah jiwa kami. Generasi siap bangun negeri, berkarya juga berinovasi. Bersama kita kuat, berjuang kita untuk maju. 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 Berjuang Batak bersatu. Satu rasa, satu hati, satu tujuan. NKRI Panjang hari, Horas. horas, Berjuang. berjuang, Juang. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, inilah yang kita nantikan pemberian SK Pejuang Batak Bersatu DPD Simalungun oleh Ketua DPW Sumut Pejuang Batak Bersatu Bapak Sebulon Salam SE. Kepada KSB DPD Simalungun yang terpilih dan seluruh biro dan unit-unit Hankam yang termuat dalam SK, mohon mendampingi KSB untuk berdiri di depan. Semua DPD Simalungun bersatu baris saja. Satu baris.
Pembacaan SK Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pejuang Kota Bersatu. Surat keputusan nomor 011/SK/DPW Sumut /Penghubung PJBB /7 Romawi /2022 tentang pengangkatan Saudari Juwita Nainggolan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022 hingga 2027 berdasarkan pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga ADART Pejuang Kota Bersatu. Menimbang pertama, pendahuluan anggaran dasar Pejuang Kota Bersatu berperan aktif memajukan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Batak, untuk menciptakan kesempatan berkreativitas dan berserikat dalam wadah organisasi Pejuang Kota Bersatu. Kedua, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pejuang Kota Bersatu menilai bahwa Saudari Juwita Nainggolan adalah sosok yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di organisasi Pejuang Kota Bersatu. Memperhatikan konsolidasi dan pengembangan organisasi adalah program utama yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran kepengurusan Pejuang Kota Bersatu di semua tingkatan organisasi. Memutuskan menetapkan pertama, mensahkan surat keputusan nomor 011/SK/DPW Sumut /Penghubung PJBB /7 Romawi /2022 tentang pengangkatan Saudari Juwita Nainggolan sebagai Ketua Pejuang Kota Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022 hingga 2027. Kedua, mengangkat Saudari Juwita Nainggolan sebagai Ketua Pejuang Kota Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022 hingga 2027 sebagaimana terlampir pada surat keputusan nomor 011/SK/DPW Sumut /Penghubung PJBB /7 Romawi /2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pejuang Kota Bersatu. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam penetapannya. Dikeluarkan di Medan pada tanggal 13 Juli 2022, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pejuang Kota Bersatu sebelum siang SE Ketua John Sudiani Sinuraya Eskom Sekretaris ditandatangani dan berstempel. Lampiran SK nomor 011/SK/DPW Sumut /Penghubung PJBB /7 Romawi /2022. Susunan pengurus Pejuang Kota Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun periode tahun 2022 hingga 2027. Pembina Bupati Kabupaten Simalungun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Kepala Kepolisian Resort atau Polres Simalungun, Komandan Komando Distrik Militer atau Kodim 0207 Siantar Simalungun, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Simalungun, Penasehat Ditpom Tindaon Hendra Sinaga, Timbul Jaya Sibarani, Bani Raja Manalu, Ekin Cimanjuta, Pandamean Siregar. Pengurus inti, Ketua Juwita Nainggolan, Wakil Ketua Ketua Pangihutan
Siagian. Sekretaris Ramlan Manalu. Wakil Sekretaris 1 Lilis Suryani Santuri. Wakil Sekretaris 2 Muhammad Haris Haraha. Bendahara Lisna E. Lumban Raja SPDK. Wakil Bendahara Hendra Tidao. Divisi Humas, Kepala Divisi Firman Limbong. Divisi Organisasi Kanalisasi dan Keanggotaan, Kepala Divisi Irfan Fadli Lubis SH. Divisi Investigasi, Kepala Divisi Tito Agusti Jamani. Divisi Media Pers dan Publikasi, Kepala Divisi Mustar Nainggolan. Divisi Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Olahraga, Kepala Divisi Nova Elisa Hutagalung SP. Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Divisi Sandra Nabawan. Divisi Pemberdayaan Perempuan, Kepala Divisi Martalina Aritona. Divisi Wirausaha, Kepala Divisi Iman Marpau. Divisi Pertahanan Keamanan Daerah merangkap Panglima Daerah, Kepala Divisi Ramdas Simarmata. Subdivisi Pertahanan Keamanan Daerah, Provos Komandan Lilung Siagian. Wakil Komandan Hotman Silayan. Satuan Tugas 1 Satgas, Komandan Santi Mariana Simatupang. Wakil Komandan Ronald Nainggolan. Anggota Alomuan Togatoro. Medan 13 Juli 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pejuang Batak Bersatu. Sebelum Sian SE Ketua John Suliati Siluraya Eskom Sekretaris ditandatangani dalam stempel. Saya selaku Ketua DPUI Pejuang Batak Bersatu Sumatera Utara menyerahkan surat keputusan ini kepada Saudara Juwita Buru Nainggolan sebagai Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu Kabupaten Simalungun. Mulai saat ini kami serahkan surat keputusan ini untuk memimpin Pejuang Batak Bersatu khususnya di Kabupaten Simalungun sampai kepada daerah pelosok-pelosok untuk dikembangkan dan bekerja untuk Pejuang Batak Bersatu. Demikian saya serahkan surat keputusan ini untuk dipergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan Pejuang Batak Bersatu. Saya terima SK-nya dari Bapak Ketua Zebulon Siahan untuk Kabupaten Simalungun. Saya sebagai Ketua Kabupaten Simalungun dan jajarannya berusaha mengembangkan Pejuang Batak Bersatu di Kabupaten Simalungun sampai ke pelosok desa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu Kabupaten Simalungun. Pak SK dari Ketua DPD Pejuang Batak Bersatu Sumatera Utara.
kembali. Dan itu, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD terpilih, yaitu Ibu Juwita Nainggolan. Kepada Ibu Juwita Nainggolan kami persilakan waktunya dengan hormat. Selamat sore semuanya. Kepada rekan Juang Pemuda Batak Bersatu seluruh Sumatera Utara. Saya Juwita Nainggolan, Ketua terpilih untuk Kabupaten Simalungun, mengucapkan terima kasih kepada semua rekan juang. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Bapak Zebulon Siahaan beserta dengan jajarannya dan Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Bapak Dolo Martin Siahaan, dan mewakilkan Bapak Andi Saragi. Terima kasih Pak telah mensponsori Kabupaten Simalungun. Di sini saya lupa ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pada saat itu kita sehat dan diberikan rezeki. Saya sebagai Ketua Kabupaten Simalungun ini terutama untuk Kabupaten Simalungun, rekan juang yang ada di sini, marilah kita sama-sama mengembangkan Kabupaten Simalungun ini sampai ke pelosok-pelosoknya. Jadi di sini aku mengharap kepada seluruh jajaran rekan juang Kabupaten Simalungun, tolonglah bekerja sama, tolonglah bahu membau kita. Jangan lagi ada alasan malas ini. Maaf Ketua. Jadi aku mohon, marilah kita kerjasama semuanya supaya Kabupaten Simalungun bisa seperti DPW ini, supaya kita kembang, supaya kita maju ke depannya. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan juang yang ada di sini. Sekali lagi kami mohon maaf Ketua karena keterlambatan kami untuk mengurus DPC kami. Tapi di saat mulai dari hari ini Ketua dan jajarannya, kami berusaha semampu kami untuk memajukan pejuang Batak Bersatu di Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan kedepannya di Kabupaten Simalungun ini pejuang Batak Bersatu semakin maju dan jaya. Simalungun, perjuangan orang itu. NKRI, orang. Berdua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu Juwita Nainggolan, Ibu Ketua DPD Simalungun Pejuang Batak Bersatu. Sukses adalah kumpulan dari banyaknya tangan rekan-rekan juang satu pikiran dan rekan-rekan juang dengan ketua. Seperti pepatah mengatakan, padi digiling menjadi beras, disimpan di depan teras. Marilah Ibu Juwita Nainggolan bekerja keras agar pejuang Batak Bersatu DPD Simalungun
terus. Selanjutnya ini yang mungkin kita nantikan dari pemuda. Marilah kata sambutan untuk Ketua DPD Simalungun kepada Ketua DPP Satma Kavin Sembiring untuk memberikan sepatah dua kata untuk Ketua terpilih. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore buat rekan-rekan Tuhan semua sekalian. Terima kasih Ketua DPW Sumut dan jajarannya semua sekalian. Dan tentunya kami dari Salma berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat hari ini dan sore ini yang sangat baik, hari yang cerah. Kepada Ketua DPD Simalungun, tetap semangat, harus berjuang karena masih banyak lagi tanjakan-tanjakan, lubang-lubang yang harus dilewati. Jangan hiraukan kiri kanan, tetap jalan ke depan. Kalau kita lihat kita memang untuk lurus, dinamis, pasti bakal ada jalan. Terima kasih buat Ketua DPW Sumut dan Ketua DPD Simalungun atas sambutannya kepada kami. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPP Satma Bapak Kevin Sembiring. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan atau arahan dari Ketua DPW Sumut Pejuang Batak Bersatu kepada Bapak Sebulun. Kami persilakan waktu dengan ini. Kami mintakan semua kabinet Kapolri dan wakat juga berdiri dari sini. Sebelum saya menyampaikan, mungkin ada dari kabinet yang menyampaikan sepatah kata atau support atau arahan yang mau disampaikan kepada DPD Simalungun yang hadir pada saat ini. Mungkin ada dari kabiro sosial yang mau disampaikan. Ada mau disampaikan, silakan. Ini sosialnya, kabiro sosial supaya ada kerjasamanya antara DPD Simalungun dengan Sumut. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua atas kesempatannya. Dan terima kasih buat waktu DPP dan jajarannya yang telah hadir pada sore hari ini. Begitu juga kepada rekan-rekan juang sekaliannya, juga Ketua dan Sekjen Satma Provinsi. Terima kasih juga kepada Tuan Yang Maha Esa yang telah memberikan siaran kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Selamat saya ucapkan buat Ketua DPD Kabupaten Simalungun atas penerimaan SK-nya yang pada hari ini beserta jajarannya, kiranya itu menjadi motivasi dan semangat untuk memajukan jajaran DPC di jajaran Kabupaten Simalungun sampai ke pelosok-pelosoknya. Karena misi kita Pejuang Batak Bersatu adalah sosial, maka saya harapkan kepada Kepala Divisi Sosial ada hadir, atau sama Divisi Kesehatan. Divisi Kesehatan hadir. Oh, sosial. Aku harapkan kiranya tetap terus lakukan kegiatan sosial di Simalungun. Kita pantau sampai ke masyarakat yang membuat pengaduan, yang mana yang sakit perlu kita bantu. Dan saya harapkan juga kepada nanti kerjasama sama Divisi Kesehatan yang untuk bekerja sama ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan nanti kalau apabila ada masyarakat yang ingin dirujuk ke Sumut Medan ini, boleh dihubungi ke DPW. Jadi itu bisa kita bantu, kita saling sinergi. Begitu juga karena berdekatan dengan Siantar, boleh juga bersinergi dengan Kota Siantar. Nah, cuma itulah yang bisa saya harapkan, kiranya Kabupaten Simalungun semakin maju, semakin berkembang, dan semakin sukses. Terima kasih. Ada lagi yang kabiro yang lain yang mau menyampaikan?
Kabiro yang lain dari OKK, silakan. Sore semua. Sore. Jadi di sini dari Simalungun yang mau saya tanya itu divisi OKK-nya ada hadir? Oke, terima kasih. Berarti ini saya sampaikan kepada KSB dan jajaran. Organisasi itu pundaknya, roda organisasi itu pundaknya itu ada di OKK. Jadi di sini OKK ini memang harus sedikit kritis dengan situasi, karena sebelum dari luar datang mengkritisi kita, lebih baik kita di dalam harus sudah siap. Apalagi daerah Simalungun sangat luas. Karena Simalungun sangat luas, saya bilang itu di tengah-tengahnya Siantar. Ini kita di dalam organisasi harus memang benar-benar siap sebelum dari luar datang kritikan. Jadi di sini bersikap bijaklah kita, terutama nanti divisi OKK, untuk mempersatukan visi misi kita antar DPC. Jadi saya hanya menyampaikan itu karena semua organisasi itu adalah pundaknya di OKK. Roda berputarnya itu di OKK. Terima kasih. Ada lagi? Sudah saya serahkan kepada Pak Mui dan yang bersampingan. Terima kasih Tuhan. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat yang diwakili Wakil Ketua Saragi, Seksi Kadif Humas DPP dan jajaran Satma DPP yang diketuai Bapak Kevin sendiri, yang saya hormati Ketua DPD Simalungun. Selamat Ketua. Tantangan berat bagi Ketua, dan yang pertama menerima SK sebagai Ketua kita sebagai Ketua, dan mendapat sebuah kerja yang sangat berat karena Ketua membawahi terbanyak kabupaten di Sumatera Utara dan jaraknya dan yang terjauh karena dibatasi oleh Siantar. Yang saya tahu Parapat masih Simalungun, jadi lebih kerja keras lagi Ketua. Tantangannya lebih besar, dan tolong juga Hankam dibantu ketuanya ya Pak. Ingat, Hankam hanya 2 mempunyai wakil dan Satgas sama Propos. Jadi manfaatkan mereka. Kalau waktu Pangdanya tidak ada, manfaatkan Satgasnya. Dan ingat Pangda, lecet sedikit pun ketuamu kamu yang saya cari. Lecet sedikit pun ketuamu kamu yang saya cari. Tidak saya cari OKK itu. Di mana Pangdanya, kenapa ketuanya bisa luka? Itu pasti. Apalagi dalam suatu misalnya suatu kegiatan luka. Dan ingat, jangan pernah membuat markas-markas. Jangan pernah membuat posko-posko. Posko Satgas, posko Hankam, posko Propos, nggak boleh lagi. Jangan pernah membuat grup Hankam, grup Satgas, nggak boleh lagi. Tolong itu dipatuhi. Dan Pangda, saya tidak boleh langsung memerintah Anda, ingat itu. Dan semua jajarannya, Pangda, Satgas, saya tidak boleh memerintah Anda. Hanya ketua Anda yang boleh memerintah Anda. Tidak perlu diingat. Cukup sekian, terima kasih. Sudah mau disampaikan? Udah disampaikan tadi dalam hatinya. Oke, silakan. Terima kasih buat Simalungun. Simalungun saya yakin bisa besar. Amin. Tapi harus pegang 5K. Ingat, 5K. K pertama,
korban tenaga. K kedua, korban pikiran. K ketiga, korban waktu. K keempat, korban uang. K kelima yang paling susah, korban perasaan. Jangan mudah boleh sakit-sakit hati kawan. Kekurangan temanmu tutupi, kelebihan kawanmu bangkitkan. Itu organisasi pasti maju. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa cemburu. Kemudian organisasi ini harus terarah, terukur, dan terorganisasi. Maka organisasi yang betul pimpin pasti akan keluar. Ke bawah, buat rendah hati, yang di bawah saling menghormati ke atas. Kalau Anda menjadi akar, jadilah akar. Kalau Anda menjadi dahan, jadilah dahan. Dan kalau Anda menjadi daun, jadilah daun. Jangan daun ingin menjadi akar dan akar menjadi daun. Kita akan hancur oleh itu. Dan kebanyakan organisasi hancur karena itu. Daun ingin menjadi akar dan akar ingin menjadi daun. Mari kita saling bersinergi, bahu-membahu. Kita bentuk pejuang Batak Bersatu lain dari organisasi-organisasi yang lain. Terima kasih. Bapak silakan dulu kabiro ya. Silakan duduk. Sering berdiri. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kesempatan yang sangat berharga ini kita boleh bersama-sama, khususnya di Sekretariat DPW Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh DPD Kabupaten Simalungun bersama dengan DPP, Sakma, dari seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPP Pejuang Batak Bersatu Dolok Martin Siahan, bahkan yang diwakilkan oleh Waketum Bapak Saragi pada saat ini, dan juga kota Bapak Humas, dan juga Bapak OKK yang hadir pada saat ini, dan juga yang saya hormati juga Ketua Sakma beserta KSB-nya yang hadir pada saat ini, hadir bersama-sama kita di tempat ini. Bahkan juga yang saya hormati semua rekan juang, khususnya yang di DPW Provinsi Sumatera Utara, kabiro-kabiro bersama dengan anggota pada saat ini yang hadir. Ucapan banyak terima kasih terkhusus kepada itu kami yang kami hormati Ketua DPD Kabupaten Simalungun beserta jajarannya yang hadir pada saat ini untuk menerima surat keputusan untuk melaksanakan tugas kepemimpinan Pejuang Batak Bersatu di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan beberapa kabiro tadi, untuk menjalin kerjasama yang baik antara DPD dengan DPW, bahkan antara DPW juga kepada DPP, semua boleh terjalin dengan baik dengan kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan Pejuang Batak Bersatu ke depannya. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Kabiro Kesehatan juga untuk kerjasama apabila ada rujukan dari daerah ke provinsi, khususnya untuk Kota Medan, nanti ada kerjasama antara kabironya. Tetapi tetap sinerginya itu, kerjasamanya itu harus melalui ketuanya juga. Tidak boleh nanti ada pula kabiro kesehatannya terus telepon apa yang nggak bisa. Harus laporkan ke ketua, ketua menelepon sama saya akan mengarahkan anggota saya untuk mengerjakannya. Jadi supaya terjalin, nanti banyak kesewenang-wenang terjadi di situ. Mentang-mentang orang DPW, suka-sukanya perintah orang DPD. Itu harus kita ada jalurnya untuk memberikan sesuatu. Itu pasti bisa terjadi semua kalau ada kerjasama yang baik. Itu kita tunjukkan khususnya kepada ini DPD Simalungun. Beberapa hari lalu mungkin ini juga terus kami dari DPD belajar bagaimana di organisasi ini. Harapan kami juga ini untuk meluruskan daripada Kesbangpol tadi. Tadi malam kami berbicara sama Sekbil. Rupanya Kesbangpol itu apabila kita sudah memasukkan Kesbangpol itu, seberapa besar yang kita dapat adalah seberapa besar DPC ada. Ini bukan memaksa, ini keberuntungan dari DPD Simalungun ini mendapatkan info ini. Kami belajar terus bagaimana untuk mengembangkan Pejuang Batak Bersatu itu.
bagaimana besarannya nanti Anda dapat kesepakatan ke depan itu adalah berapa banyaknya DPC Anda. Kami juga sendiri baru berpikir sama saya Wilbur, DPD kami juga masih berapa? Hanya 18 masih DPD Sumatera Utara, masih ada dari 33 masih hampir masih 50%, 60% yang sudah ada. Berarti apa yang kami duga-duga itu mungkin nggak sampai segitu kami dapatkan. Ini cerita ke depan ini untuk demi berjuang Batak Bersatu supaya kita bekerja sama. Ini arahan dari kami, ini kan suatu arahan supaya ketua Simalungun itu bekerja keras. Yang pasti kalau sudah ada di DPC-nya minimal ada 30 orang untuk menutup itu, sudah serahkan mandatnya, pastikan SK-nya. Ini kan ketua Simalungun sudah dapat SK, serahkan SK supaya mereka bekerja, Jangan ditahan-tahan. Masalah duitnya itu nanti belakangan, datang sendirinya Tuhan akan memberkati. Ketika kita sudah berbuat baik, pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan juga ini Pujuang Batak Bersatu khususnya adalah sosial. Kita tunjukkan itu. Apa yang dikatakan tadi Wakabino sampaikan, jangan lihat kiri kanan. Pasti orang lain nggak enak nengok kita. Pasti ada yang usil. Tapi ingat, berbuat yang terbaik. Mau usil orang, mau nggak usil orang, gak usah dipikirin. Pasti, apalagi ada benturan-benturan yang terjadi, jangan pikirkan itu. Tapi berbuatlah apa yang saudara bisa berbuat untuk Pujuang Batak Bersatu dan bersosial. Tunjukkan itu aja, gak usah dilawan. Dan juga ini arahan saya sudah berapa hari di belajar. Jangan keluhkan permasalahanmu di medsos. Ketika ada yang gak suka sama kau, jangan naikkan ke medsos. Belum tentu juga orang yang di samping ketua itu juga suka mendengarkan itu, belum tentu. Mungkin dia kita bisa tertawa bersama, tapi dalam hatinya mampus kau di situ. Jangan sampai keluarkan. Itulah yang terjadi selama ini. Ketika mereka sudah ada masalah sesama dengan wakannya atau rekan-rekan juangnya, dinaikkan ke medsos. Begini-begini kau, begitu, naikkan. Padahal orang senang. Banyak orang yang senang lihat di situ. Tengoklah kan, udah mulai orang itu bentuk-bentuk katanya. Aku mohon ini belajar masalah bermain dengan medsos ini. Apa juga dari grup-grup tadi itu sudah diarahkan supaya tidak terjadi kayak gitu. Supaya terjadi. Kami mohonkan itu jangan. Ini kayaknya sudah hari ini ada kubaca itu. Di juang ini saya sebut nama. Dinaikkan masalahnya di Facebook. Tolong jangan dibuat seperti itu. Ketika tak cocok, bagus curhat sama sesama yang bisa kita curhatkan. Jangan sampaikan masalah masalah dirimu itu ke Facebook. Belum tentu orang terima, belum tentu sahabatmu itu terima. Pasti dibilang mampus kau di situ. Tapi curhatlah kepada orang-orang yang bisa kita curhat ketika kita sudah memendam kepenatan itu di dalam hati. Ini mengarahkan kita kepada Pujuang Batak Bersatu. Apalagi masalah pejuang, masalah organisasi. Sedangkan kita silat berkata kita dititip orang. Masalah ikan aja bisa masalah. Itu sebagai arahan kami sebagai kedepannya. Bagaimanapun sudah diarahkan daripada Pangwil tadi sama semua kabiro-kabiro, harapan kami tingkatkan sosialnya. Kami juga sudah berapa kali arahkan kepada bukan persoalan besarnya, tapi kepedulian kita itu paling utama. Bukan persoalan besar, tapi kita peduli ada orang lain membutuhkan kita sekecil apapun itu, tolong dipergunakan. Tingkatkan itu di Simalungun dan tunjukkan DPD yang berkembang, nanti akan ada jalan yang terbuka bagi kita semua. Itu harapan kami dan juga kepada semua kita yang hadir mungkin ada mewakili. Terima kasih buat semua rekan-rekan juang. Bahkan juga saya katakan kepada Ketua DPD Simalungun, selamat bertugas di Pujuang Batak Bersatu Kabupaten Simalungun. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPW Sumut. Tentara datang tangkap penyelundup, bawa senjata yang tertutup. Semangat kepada DPD Simalungun tak boleh redup, diberi wejangan DPW Sumut agar bahagia menjalani organisasi Pejuang Batak Bersatu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan yang kita nanti-nanti arahan atau bimbingan dari Ketua DPP
Pejuang Batak Bersatu atau jajarannya yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum yaitu Bapak Andi Saragi. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya mintakan pada jajaran DPP agar bangkit berdiri. Terus semua DPP bangkit berdiri. Shalom rekan-rekan juang. Shalom. Pertama-tama saya di sini mewakili Ketua Umum DPP Pejuang Batak Bersatu Bapak Dorong Martin. Beliau berhalangan hadir terkait dengan penyerahan mandat DPW Jawa Barat. Jadi saya diutus oleh Bapak Dorong Martin. Pertama-tama Bapak Dorong Martin menyampaikan agar ketua dan jajaran DPD Simalungun menggiatkan atau lebih menggiatkan lagi giat sosial di daerahnya sampai ke seluruh Simalungun, tidak terkecuali sampai ke Merek yang berbatasan dengan Tanah Galuh. Jadi Bapak Dorong Martin titip salam sama rekan-rekan juang Simalungun. Jadi kita akan kenapa Bapak Dorong Martin tidak bisa hadir. Dan yang berikutnya, kebetulan saya keluarga Saragi, orang Simalungun. Jadi besar harapan dari saya pribadi agar Ito Nenggolan ya bisa mendebarkan sayapnya sampai ke Merek. Kenapa dari tadi saya sebut Merek? Karena kebetulan domisili saya di Tanah Galuh. Jadi saya bisa bantu pantau sampai ke Merek. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Sebulon tadi, kami juga di Tanah Galuh saya kita pejuang, mereka pemuda, kita yang lebih dewasa. Jadi tidak usah ditanggapi lah. Jangan nanti dibanding-bandingin, kita nggak usah pikir orang lain. Pikirin gimana pejuang ini bisa lebih besar lagi. Dan yang berikutnya, selamat kepada DPW Sumut dengan bertambahnya DPD yang bergabung dengan Pejuang Batak Bersatu. Dan harapannya 100% Sumut kita kuasai. Saya kira sekian. Apa ada teman-teman rekan-rekan dari DPD yang mau nambah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saragi. Mari kita dengarkan. Orang Medan mengucapkan horas, suaranya merdu terdengar jelas. Bapak Saragi, kami DPW Sumut dan DPD Simalungun tetap semangat bekerja keras agar cinta pejuang Batak Bersatu terbalas. Selanjutnya, marilah kita menundukkan hati, menundukkan kepala, dan marilah kita mendengarkan doa penutup yang dibawakan secara muslim oleh saudari kita Bapak Haris. Kepada Bapak Haris kami persilakan waktu. Marilah kita berdoa mendoakan keberadaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang telah berakhir kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pimpinan kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa kami dan pintar kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Doa penutup berakhirlah acara kita pada malam hari ini.